Selamat pagi pemirsa, KPU berencana ingin menghapus sanksi diskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang tidak atau terlambat melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK pada Pilkada 2024 dengan alasan tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada. Dan sebagai gantinya, KPU mengusulkan sanksi tidak boleh mengikuti kampanye atau tidak dilantiknya pasangan calon terpilih jika belum menyampaikan LPPDK sama sekali. Dan jika rencana KPU itu benar dilakukan, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang profesional, terbuka, dan akuntabel. Alih-alih menjaga agar pemilu berjalan jujur dan adil, rencana KPU itu malah membuka celah korupsi, serta berpotensi kian membenarkan perilaku korup. Lantas, pemimpin macam apa yang diharapkan lahir dari kualitas pelaksanaan pilkada semacam ini? Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 8 Agustus 2024 dengan tema KPU Jangan Aneh-Aneh Lagi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Nggak aneh-aneh ya, Mas? Kita seperti biasa? Biasa saja. Biasa saja mengawali hari ini dengan editorial Media Indonesia. Dan kali ini kita mengangkat soal KPU yang kontroversial, akan rencana penghapusan aturan sanksi diskualifikasi. Namun sebelumnya ada beberapa topik utama pemirsa yang menjadi headline dalam harian Media Indonesia kali ini. Yang pertama terkait dengan IKN jadi pusat pembangunan Indonesia sentris. Nah ini Indonesia sentris, apa yang dimaksud dengan Indonesia sentris? Ya, ini kan tujuan awal, salah satu tujuan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Itu kan salah satu untuk memeratakan pembangunan. Untuk membuat pembangunan itu tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Artinya tujuan ini memang bagus, cuman yang kita pertanyakan, yang dipersoalkan banyak kalangan adalah kenapa pelaksanaan pemindahan itu dilakukan cenderung tergesa-gesa. Kan kalau kita lihat undang-undangnya juga dibuat dengan cepat, kemudian juga proses-proses pembangunan fisiknya juga dilakukan dengan terburu-buru, meskipun kemudian juga menyedot anggaran dari APBN, meskipun sebelumnya Pak Jokowi bilang IKN tidak akan menggunakan APBN. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ada di publik, apalagi kalau sekarang kan kenapa sih pemerintah itu kesannya begitu bernafsu untuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus di IKN, ya kan? Sementara kesiapan di sana baik infrastruktur dan segala penunjangnya kan belum terlalu maksimal mendukung kan? Apalagi belakangan juga ada katanya biaya peringatan, upacara peringatan jadi membengkak karena dibagi dua di Jakarta dan di IKN. Dan itu publik menyoroti ya, Mas Jaka? Dan itu menyoroti. Apakah harus sampai menyedot anggaran negara yang lebih besar hanya untuk menyelenggarakan upacara kemerdekaan di sana? Apakah upacara kemerdekaan tidak bisa ditunda tahun depan misalnya? Apakah harus tahun ini? Toh secara fisik juga belum terlalu maksimal dalam mendukung. Mas Jaka, tapi terkait dengan pembangunan itu sampai dibentuk Satgas baru loh. Ya, Satgasnya, padahal kan Satgas yang lama kan harusnya sudah ada dan bisa bekerja secara efektif. Betul, begitu ya? Jadi kan sebelumnya Satgas itu kan dipimpin Pak Luhut ya. Katanya Satgas Percepatan Pembangunan IKN, tapi kemudian juga ada Satgas baru lagi terakhir itu kan Pak Basuki yang diinstruksikan untuk melakukan percepatan. Jadi ini mengesankan bahwa pembangunan IKN ini tidak dirancang dengan matang, tidak disiapkan dengan matang, sehingga ya pelaksanaannya agak-agak kedodoran. Ini kan pembangunan yang oleh banyak kalangan disebut sebagai pembangunan kejar tayang. Pokoknya harus jadi. Pokoknya tanggal 17 Agustus itu ada upacara peringatan di sana. Jadi apapun, meskipun itu harus menyedot anggaran negara yang lebih banyak, ya akan dilakukan oleh pemerintah sekarang. Yang seharusnya kejar tayang itu investasi padat karya. Betul. Itu yang harusnya kedua nih. Ternyata PHK kalau kita lihat kan angkanya terus naik dan yang agak memprihatinkan itu kelas menengah itu menurun ya. Jadi mereka yang tadinya formal bekerja di sektor informal, yang perlu kita khawatirkan. Betul, itu yang kita angkat dalam beberapa hari terakhir juga kan, bahwa PHK gelombang
gelombang PHK itu terus terjadi di mana-mana, bahkan peningkatannya luar biasa besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sampai dari Januari sampai Juni aja udah 100.000 lebih. Bahkan Juni bulan terakhir itu 30-an ribu lebih. Dan ini yang semestinya betul-betul menjadikan menyedot energi negara, harus betul-betul sangat serius memperhatikan ini, karena dampaknya kalau tidak diatasi dengan upaya yang progresif, upaya yang luar biasa, ya kita khawatir akan semakin banyak golongan masyarakat yang rentan miskin. Termasuk mereka yang pelaku usaha yang sekarang masih berjuang. Harus ada insentif. Harus ada insentif dan harus ada pelindungan. Kalau untuk padat karya itu yang paling terdampak itu kan seperti industri tekstil kan. Semestinya kan negara memberikan pelindungan luar biasa terhadap industri ini. Bukan malah umpamanya melakukan relaksasi impor yang jelas-jelas mengancam industri tekstil. Harusnya memperketat, bukannya merelaksasi kan. Harusnya negara juga memberikan insentif yang lebih besar, memberikan kemudahan-kemudahan yang lebih tinggi pada para pelaku usaha, sehingga mereka bisa menyedot kembali tenaga-tenaga formal, bukan malah membiarkan mereka beralih ke menjadi pekerja informal yang kepastiannya tidak ada, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, jaminan segala macam ya tidak ada, tidak bisa dibandingkan dengan pekerja formal kan. Oke, itu insentif yang tidak melukai rasa keadilan memang harus dilakukan, tapi bagaimana insentif yang seolah-olah diberikan kepada anak presiden, Mas Jaka. Ini saya mengutip ya, bukan ini dari Program Manajer Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK Viola Reininda terkait dengan Mahkamah Agung yang memutus terkait dengan syarat batas usia calon kepala daerah, dinilai ini memuluskan langkah anak presiden yaitu Kaisang untuk maju pilkada. Apa implikasi dari hal ini? Ini kan disampaikan dalam sebuah diskusi publik ya, Prakongres ketiga Partai Nasdem kemarin ya. Intinya begini, putusan MK yang mengubah batas usia bagi calon kepala daerah itu kan membuat pilkada ini tidak akan berjalan secara fair. Pertama, dia akan menguntungkan ada sekelompok orang yang ingin menjagokan salah satu orang yang kebetulan anak presiden misalnya. Tetapi di sisi lain, dia akan merugikan calon-calon lain, calon-calon independen, karena putusan MA itu kan dibuat ketika pelaksanaan pilkada sudah berlangsung, ketika para calon-calon independen itu sudah melakukan pendaftaran, ketika mereka sudah begitu luar biasa mengumpulkan tanda tangan, mengumpulkan KTP, sementara mereka tidak termasuk dalam pihak yang diuntungkan dengan putusan MA ini kan. Jadi sudah jelas sangat tidak fair, dan yang pasti ini ketika sebuah peraturan dengan mudahnya diubah, ya jelas demokrasi tidak akan berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Kok nggak asing ya, Mas? Ya, kayak dejavu ya? Ya, itu sebelumnya kan sudah di Pilpres, sekarang di Pilkada, ya itulah negara kita saat ini. Di circle yang sama. Ya kita harapkan apapun itu semoga pelaksanaan pilkada nanti bisa memberikan keadilan bagi semua. Betul. Terutama calon independen juga yang memiliki ikhtiar baik sebenarnya, Mas, untuk ikut membangun daerahnya, ternyata harus keblok gitu oleh meskipun sudah susah ya, karena sudah tidak fair dari awal. Sudah tidak fair dari awal, kita tidak harapkan itu terjadi. Nah, terkait dengan topik utama kita pada pagi hari ini KPU jangan aneh-aneh lagi terkait dengan tadi sanksi diskualifikasi yang rencananya akan dihapuskan. Kenapa media Indonesia menyoroti ini, Mas Jaka? Ya, KPU yang sekarang itu kan banyak yang menganggap sering melakukan hal aneh. Ya tidak hanya sekedar anggap, tapi kan banyak bukti bahwa cukup banyak komisioner KPU yang kena sanksi etik. Bahkan terakhir itu sampai diberhentikan dengan tidak hormat. Itu kan menunjukkan bahwa KPU itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya, sesuatu yang tidak seharusnya. Mereka justru melakukan hal-hal yang aneh yang justru menjadi kontroversi di masyarakat. Terakhir ini rencana mereka untuk meniadakan sanksi diskualifikasi bagi para calon kepala daerah yang tidak melaporkan laporan pengeluaran dan pemasukan dana kampanye. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan seorang kepala daerah yang punya integritas, yang punya kejujuran, yang mengedepankan transparansi ketika aturan yang memungkinkan untuk itu justru ditiadakan. Ketika KPU justru ingin meniadakan sanksi yang semestinya bisa memaksa para calon kepala daerah untuk
transparan, untuk berintegritas, untuk jujur. Dan ini yang sekali lagi membuktikan bahwa KPU periode sekarang itu justru membuat sering kok sepertinya gemar membuat keputusan-keputusan yang justru kontraproduktif terhadap upaya kita untuk membuat demokrasi semakin berkualitas. Oke, dan mengerikannya kok seperti sebuah sistem gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itulah menjadi topik utama dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, KPU jangan aneh-aneh lagi. KPU, jangan aneh-aneh lagi. Jujur harus kita akui, praktek politik uang seperti sudah lazim mewarnai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Yang paling kasat mata dan sering terjadi adalah pemberian bantuan, baik berupa barang atau uang untuk memengaruhi calon pemilih agar memberikan suaranya kepada calon atau kandidat tertentu. Politik uang sejatinya bukan cuma perkara jual beli suara semacam itu, melainkan keseluruhan tindakan dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang, termasuk dalam kegiatan kampanye. Itu sebabnya sungguh aneh dan sulit diterima akal sehat jika KPU justru berencana ingin menghapus sanksi diskualifikasi pasangan calon kepala daerah atau cakada yang tidak atau terlambat melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan sanksi berupa tidak boleh mengikuti kampanye maupun tidak dilantiknya pasangan calon terpilih jika belum menyampaikan LPPDK sama sekali. KPU beralasan sanksi diskualifikasi tidak diatur lewat Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Rencana ini jika benar dilakukan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilu, yakni profesional, terbuka, dan akuntabel. Prinsip-prinsip itu diatur antara lain untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta menegakkan praktik ketatanegaraan yang demokratis. Maka sungguh aneh jika KPU sebagai pelaksana pemilu justru ingin merobohkan prinsip luhur itu. Alih-alih menjaga agar pemilu berjalan jujur dan adil, rencana itu malah membuka kemungkinan celah korupsi. Mestinya justru sanksi yang harus dipertegas, bukan malah membuat pelonggaran selonggar-longgarnya dengan menghapus sanksi. Apa yang direncanakan KPU itu juga berpotensi kian membenarkan perilaku korup. Lagi pula, kewajiban atas keterbukaan aset merupakan aspek krusial dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Itu sebabnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mewajibkan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN bagi calon kepala daerah karena merupakan bentuk transparansi kepemilikan aset. KPK bahkan sudah mengeluarkan edaran untuk penyerahan data itu agar masyarakat bisa memantau. Indikasi korupsi bisa terendus dari LHKPN yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara. Langkah itu penting untuk memastikan tidak adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar yang bisa menjadi indikasi adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Penyerahan LHKPN calon kepala daerah merupakan bentuk komitmen kejujuran dalam tata kelola pemerintahan. Calon kepala daerah yang tidak patuh memenuhi persyaratan itu patut diragukan integritasnya. KPU yang belakangan banyak disorot lantaran kinerjanya yang amburadul, dari mulai kasus dugaan asusila hingga sibuk dengan sejumlah tuntutan dari honor perjalanan dinas hingga pembagian kendaraan dinas, sebaiknya memperbaiki diri. Di saat masyarakat menunggu perbaikan kinerja KPU, lembaga ini justru malah membuat rencana yang aneh dan irasional. Di satu sisi, mereka menuntut hak-hak sebagaimana layaknya pejabat negara yang dibiayai rakyat. Tapi di sisi lain, mereka enggan melindungi kepentingan masyarakat. Jika penyelenggara pemilu saja sudah menabrak asas dan prinsip pemilu, pemimpin macam apa yang diharapkan lahir dari kualitas pelaksanaan pilkada semacam ini? Harus tegas dikatakan, KPU telah gagal menjadi lembaga yang objektif, independen, dan menomorsatukan kepentingan bangsa.
Jangan keluhkan rakyat jika mengkritik mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi dan melayani pihak dan golongan tertentu. KPU jangan aneh-aneh lagi. Itu menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi, memberikan opini Anda melalui 0215839900. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa, dan saat ini kita membahas terkait dengan rencana penghapusan sanksi diskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang tidak atau terlambat melaporkan LPPDK pada pemilihan kepala daerah 2024 nanti. Untuk membahas lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Iqbal. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sehat, Mbak Titi. Apa dampaknya kalau sanksi diskualifikasi ini dihapus dalam tahapan pilkada kali ini, Mbak Titi? Iya, sebenarnya sanksi diskualifikasi itu bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga dia mengandung muatan pendidikan politik yang sangat kuat kepada publik soal urgensi untuk patuh pada pelaporan dana kampanye. Karena persoalan dana kampanye ataupun uang di dalam pilkada atau pemilu kita itu semakin krusial ya. Jadi selalu keluhannya soal makin mahalnya biaya pilkada, lalu kemudian tidak mudah untuk memenangi pilkada. Tetapi kemudian ketika melihat laporan dana kampanyenya sama sekali tidak mencerminkan keluhan-keluhan soal politik biaya tinggi tersebut. Jadi mengapa kemudian laporan dana kampanye ini menjadi penting dan bukan hanya penting untuk dilaporkan. Satu, dengan transparansi dana itu kita sebagai publik bisa menggunakannya sebagai referensi di dalam memberikan pilihan. Dan di saat yang sama itu juga bisa untuk melihat potensi benturan kepentingan antara penyumbang dengan kebijakan yang dibuat oleh si kepala daerah. Nah, karena pentingnya posisi laporan dana kampanye itu, selain juga dia merefleksikan komitmen integritas ya dari si calon kepala daerah. Kalau memang dananya bersumber dari dana-dana ilegal, tidak ada perlu hal-hal yang dikhawatirkan untuk melaporkan. Nah, ketika kemudian dibuat laporan dana kampanye, penting untuk mematuhi, untuk tertib pada jadwal yang sudah dibuat oleh KPU. Karena kepatuhan itu yang dicerminkan melalui ketertiban dalam melapor sesuai tenggat waktu, sesuai dengan format laporan, melaporkan secara komprehensif, itu indikasi dari seorang calon kepala daerah itu memang punya tata kelola yang baik. Sehingga nanti kalau dia jadi kepala daerah kita juga yakin begitu ya. Dia akan mengelola anggaran dengan tertib, dengan komprehensif, dengan terbuka dan seterusnya. Jadi Mbak KPU Titi, itu harusnya ini kan melihat sebenarnya kan bukan ya. penghapusan sanksi sama sekali, tapi diganti begitu istilahnya, sanksinya diganti. Nanti mereka tidak boleh mengikuti kampanye atau tidak dilantiknya pasangan calon terpilih jika belum menyampaikan LPPDK. Lah menurut Anda apa ini tidak cukup sanksi itu? Bukan masalah tidak cukup, Mas Iqbal. Ini di tengah negara kita darurat korupsi ya, dan kemudian juga darurat dana-dana ilegal di pilkada dan pemilu, kesungguhan, kepatuhan, dan juga efek jera maksimal itu sangat dibutuhkan. Lagi pula peraturan soal didiskualifikasi ini, itu kan sebenarnya memberikan tadi ya, selain efek jera juga memaksa untuk betul-betul patuh. Kalau sampai terlambat, sampai tidak melaporkan, pertanyaannya adalah kenapa bisa sampai terlambat kalau memang komitmen anti korupsi dan kepatuhan pada politik bersihnya tinggi. Nah, ini saya kira terobosan diskualifikasi itu menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu kita ingin mengajarkan bahwa aturan itu harus diikuti tanpa kecuali. Yang kedua, aturan itu kalau tidak dipatuhi karena dia kewajiban ya menyetorkan LPPDK itu, maka akan berkonsekuensi pada diskualifikasi. Dan aturan ini, Mas Iqbal, sudah berlangsung di pemilu, walaupun di Undang-Undang Pilkada tidak diatur, tetapi melaporkan itu wajib.
yang namanya wajib kalau tidak diikuti pasti ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang diatur oleh KPU sejak Pilkada 2015. Kalau terlambat maka diskualifikasi. Karena tadi KPU-nya mau bilang kan melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK itu adalah wajib. Kalau sesuatu itu wajib tidak dipenuhi sesuai dengan kerangka waktu yang sudah diberikan, maka konsekuensinya ya diskualifikasi. Bukan kemudian wajib, tapi kalau tidak diserahkan nanti pelantikannya didelay. Kalau seperti itu, ya tidak akan memberikan kepatuhan yang maksimal begitu. Karena pasangan calon akan merasa ya tunda-tunda sajalah lapornya. Padahal kita ingin melihat yang namanya contoh deh kalau di pemerintahan. Kalau sudah diperintahkan tenggat pengesahan APBD, kalau tidak pasti ada konsekuensi. Kalau kemudian tenggat untuk laporan keuangan, untuk audit, pasti juga ada konsekuensi. Nah, hal-hal seperti itu yang saya kira patut sangat disayangkan, terutama Mas Iqbal ini untuk masyarakat juga ya. Aturan soal diskualifikasi itu sudah berlangsung sejak Pilkada 2015. Dipatuhi oleh partai politik, dipatuhi oleh pasangan calon, diterima dengan baik oleh publik. Kenapa sekarang justru alasannya jadi karena tidak diatur undang-undang maka kami tidak bisa mengatur. Lalu yang praktik sejak 2015 sampai Pilkada 2020 itu apa? Karena itu yang kemudian sangat disayangkan ya. Hal yang progresif, hal yang baik, hal yang maju. Mbak Titi, artinya kalau misalnya ini nanti sanksi diskualifikasi ini dihapuskan, apakah kekhawatiran akan politik uang semakin marak itu bisa saja terjadi dan artinya KPU berkontribusi dalam hal ini? Bukan hanya kekhawatiran itu akan semakin marak, tapi yang paling menyedihkan adalah lembaga penyelenggara pemilu yang harusnya punya banyak progresivitas, itu justru mengajarkan soal toleransi untuk tidak terlalu punya komitmen yang tinggi pada kepatuhan terkait dengan transparansi akuntabilitas dana begitu. Jadi ini saya kira ini pukulan kedua setelah banyak pukulan ya sebenarnya. Soal keterwakilan perempuan. Nah, keterwakilan perempuan kan eksesnya sangat panjang tuh sampai kemudian perintah pemungutan suara ulang dari Mahkamah Konstitusi. Nah, yang sekarang peserta pilkada bisa saja merasa ya tidak akan pernah bersungguh-sungguh karena selalu akan ada toleransi dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh regulator. Kalau tidak progresif, berarti ini sebuah bentuk kemunduran, Mbak Titi. Oh, sudah pasti. Ini pengaturan yang sejak 2015 ada, tapi justru di 2024 malah derajatnya diturunkan begitu, Mas Iqbal. Oke, baik Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, ini bentuk kemunduran, bukannya melakukan langkah-langkah yang progresivitas untuk mendukung iklim demokrasi di pilkada, tapi malah mundur, gimana Mas? Iya, kalau kita lihat dari alasan KPU itu kan sulit ya untuk kita terima ya. Katanya ini sanksi diskualifikasi itu kan tidak diatur di undang-undang. Iya. Loh, kalau tidak diatur di undang-undang, tadi betul kata Mbak Titi loh, sejak 2015 sudah diberlakukan. Dan dipatuhi oleh semua pihak. Dan dipatuhi oleh semua pihak, meskipun ada beberapa calon kepala daerah yang mungkin juga terlambat, mungkin juga tidak melaporkan secara benar. Tetapi kan sudah bisa dilaksanakan. Jadi selama ini itu bisa apa? dilakukan. Selama ini pelanggaran undang-undang. Iya, berarti selama ini KPU melanggar undang-undang begitu. Kan ini pertanyaan. Jadi alasan-alasan ini menurut saya kok justru hanya sekedar menjadi pembenar ya bahwa KPU itu sebenarnya ya ingin bersikap ramah terhadap calon-calon kepala daerah saja. Efek jerah itu tidak bisa didapatkan dari memberikan sanksi tidak boleh ikut kampanye atau tidak dilantik nanti. Ya, kalau dari sanksi pengganti itu kan sebenarnya kan ada 4 ya. Pertama adalah peringatan, kemudian dilarang kampanye, kemudian yang ketiga itu adalah akan diumumkan kepada publik, dan yang keempat adalah tidak dilantik. Sebagai calon terpilih ditunda sampai mereka melaporkan LPPDK. Tapi kan kalau ini kan jauh lebih ringan daripada sanksi yang ada sebelumnya di diskualifikasi. Ini nanti bisa dilantik, bisa terpilih selama sudah melaporkan LPPDK. Kalau sebelumnya kan nggak, begitu dia melakukan pelanggaran, begitu mereka terlambat, begitu mereka tidak patuh melaporkan LPPDK, ya dia diskualifikasi. Dan itu emang seharusnya yang dilakukan oleh negara yang diwakilkan oleh KPU untuk membuat pemilu itu betul-betul menghasilkan para pemimpin yang punya integritas tinggi, yang patuh pada peraturan, yang jujur,
yang betul-betul baik, bagus dalam tata kelola keuangan, sehingga mereka bisa sehingga publik itu bisa mengharapkan pemimpin-pemimpin yang mereka pilih itu dilakukan sejak awal dilakukan sejak awal sebagai bentuk edukasi politik juga. Dan mereka bisa memonitor langsung ya. Jadi kalau kita berbicara tentang yang diuntungkan dan dirugikan, yang diuntungkan siapa jika sanksi ini dihapuskan? Yang diuntungkan jelas calon-calon kepala daerah yang niatnya tidak baik. Itu mereka akan semakin Tidak baik itu maksudnya seperti apa prosesnya? Ya, salah satunya kan banyak sumbangan-sumbangan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan misalnya. Itu kalau dilaporkan dan dinilai tidak benar, itu kan bisa ada sanksi. Tapi kalau nanti mereka tidak melaporkan kemudian hanya dikasih sanksi yang cukup ringan, kan mereka jadi tidak takut-takut lagi untuk melakukan ketidakpatuhan seperti itu kan. Jadi sebenarnya KPU itu semestinya seharusnya mengembangkan sanksi-sanksi yang lebih tegas atau paling tidak betul-betul menjalankan aturan yang sudah ada terkait dengan sanksi itu, bukan malah membuat sanksi yang justru lebih ringan. Artinya kan makin banyak nanti calon kepala daerah yang akan membuka celah korupsi seperti itu. Iya, bisa jadi nanti mereka calon-calon kepala daerah itu akan main berlambat-lambat untuk melaporkan laporan awal misalnya, kemudian juga tidak terlalu peduli dengan EPPDK atau sanksinya cuma sekedar peringatan, dilarang kampanye dan segala macam. Dan seharusnya mereka kan wajib mematuhi kewajiban itu kan. Jadi kalau cuma sekedar sanksinya malah diperingan, ya kita khawatir mereka akan semakin abai dengan kewajiban-kewajiban seperti itu. Jangan-jangan bentuk kampanye mereka itu bukan kampanye yang ketemu publik, tapi di ruang gelap itu sebenarnya dikhawatirkan akan semakin subur ya Mas? Iya, kan laporan dan kampanye itu kan sebagai sebuah kewajiban agar publik, agar KPU itu kan bisa memonitor kan. Ini dananya dari mana, melebihi batas sesuai yang gariskan atau tidak. Kalau untuk kepala daerah itu kan untuk sumbangan dari pihak swasta, badan hukum swasta atau partai politik itu kan maksimal 750 juta. Kemudian untuk dari individu atau perseorangan itu kan sekitar 75 juta. Itu kan sudah aturan-aturan itu sudah dibuat agar tidak ada praktek-praktek yang akhirnya bisa berbuntut pada persekongkolan antara calon pemimpin dengan pihak-pihak tertentu. Ini yang sebenarnya aturan-aturannya harus betul-betul ditegakkan, harus betul-betul diwajibkan agar para calon pemimpin itu patuh terhadap ketentuan itu, bukan malah memberikan kelonggaran bagi mereka untuk paling tidak mengabaikan aturan-aturan seperti itu. Baik, kenapa penting bagi masyarakat untuk punya referensi terhadap calon kepala daerah mereka yang dari awal sebenarnya bisa diukur ya Mas, dari kemauan dan kemampuan mereka memberikan laporan tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami akan undang Anda untuk berpartisipasi. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan rencana penghapusan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon kepala daerah yang tidak atau terlambat melaporkan LPPDK pada Pilkada 2024 kali ini. Seperti biasa, kami akan berikan Anda ruang untuk menyuarakan pendapat Anda, masyarakat publik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Yang pertama kita akan sapa Ibu Upi yang ada di Jakarta. Ibu Upi, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Ibu menanggapi rencana penghapusan sanksi diskualifikasi ini, Bu? Yang KPU ya?
KPU Iya. dan macam-macam. Ya, menurut saya sih udah mulai dari ini tuh masyarakat sudah tahu ya, pasti ada intervensi dari penguasa ya, gitu. Ini Maksudnya kita dalam bentuk apa, Bu? ya mungkin ada nanti ada perubahan aturan atau itu bagaimana? Kita nih kemarin KPU-nya sudah ganti, kepalanya pun kalau masih intervensinya kuat sekali ya menurut saya. Saya mengharapkan para akademisi, para profesor ini atau para ahli lah ya, atau anggota dewan ini apakah bisa mengawasi dengan benar untuk pilkada next bulan November ini gitu. Apakah benar-benar fair itu enggak gitu. Oke, baik. Jadi itu harapan Anda Ibu Upi ya. Semua pihak harus turut mengawasi, termasuk para profesor dan para akademis. Terima kasih Ibu Upi di Jakarta. Dan yang penting sebenarnya masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk memonitor ya Mas Jaka. Selanjutnya kita sapa Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mas Ibas, Mas Jaka. Salam sehat. Salam sehat Pak John. Gimana menanggapi gebrakan KPU yang terbaru ini Pak? Saya dengan tema yang dibedah hari ini saya agak senyum apa? Dan pikiran saya, kenapa kemarin di KPP cuma Hasim Asyari aja yang diapakan? Dikasih tindak kenapa? Saya harusnya satu tandang gitu, ya. KPU dengan komisionernya. Nah, ini kan yang nih dagelan lagi nih, ada apa lagi, ya? Masa kan paslon tak lapor dana kampanye, tidak ada sanksi, tidak didiskusi, kan dah usaha ini. Contoh, kita kan baru melaksanakan pemilu kemarin. Itu para caleg aja semua harus menyiapkan laporan dan kampanye-nya. Ya, LPDDK-nya. Paling takut caleg-calegnya kalau yang terpilih kalau apa. Ini sekarang malah mau dihapus sanksinya. Ada apa ini? Seharusnya memang kemarin di KPP itu mencopot semua nih, diganti semua tuh. Ketua KPU dengan komisionernya semua diganti. Ini produk lama. Ya, akhirnya tengoklah sekarang nih, muncul lagi. Padahal 2015 kata Siti Anggra ini. Jadi ini sudah dilakukan sampai 2020 pilkada. Pilih. Sekarang malah ada apa? Mau diadakan. Ini memang apa nih KPU nih? Bingung juga kita. Jadi ini harus ada ketua-ketua partai besar itu harus apalah. Ya, sanksinya tidak dihapus tapi diganti Pak John. Sanksinya tidak dihapus tapi diganti. Tapi itu kan sama aja sebenarnya itu Mas Iqbal, ya. Siapkan dia. Kalau disiapkan itu kan artinya kan tidak kuat disiapkan, nanti baru sudah selesai dan baru dia dilantik kan gitu. Tapi itu kan tidak ada ketegasan. Jadi orang ini kan apalagi nanti kita kan bisa diukur semuanya dengan uang. Bisa aja nanti didekin-dekin aja kan gitu. Jadi kalau menjelang dia dilantik, ada dikasih time juga. Dipilih mereka dikasih waktu. Kalau tidak kan langsung didis. Tidak dilantik gitu. Baik Pak John. Yang benar aja lah mengelola negara ini. KPU ini aduh. Udah itu aja. Makasih banyak. Terima kasih Pak John Veto dari Batam. Selanjutnya ada Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Iqbal, Mas Jaka, selamat pagi. Silakan Pak Bion menanggapinya. Oke, makasih Bang Iqbal. Pertama adalah KPU sebuah lembaga politik yang tidak independen, netral dan tidak berintegritas. Kenapa? Karena kalau kita coba menyetir dari Napoleon Bonaparte, ketika mereka membuat sebuah kekuasaan adidaya, ternyata rakyat dibelenggu dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi untuk menggugat kepada tirali-tirali penjara demokrasi. Persoalannya adalah, kita bicara hukum, law enforcement kembali, ketika kita bicara hukum menjaga, maka KPU ini tidak paham terhadap aturan-aturan hukum. Kenapa? Karena sebuah kesepakatan dalam ilmu hukum
itu mengaju agar proses menjadi undang-undang, sebuah kesepakatan saja undang-undang. Jadi mereka tidak paham apa itu proses demokrasi, apa itu aturan dan lainnya. Nah, jadi dalam prinsipnya adalah kami tidak sependapat dengan KPU untuk melakukan proses amandemen. Karena itu menjadi produk undang-undang, sudah kesepakatan itu satu. Lalu yang kedua, dalam proses aturan-aturan yang dilakukan oleh KPU ini hanya berpihak kepada katakanlah papan lampu merah yang dilakukan oleh kelompok birokrasi mengintervensi KPU dalam hal ini. Semua lembaga negara yang ada di Republik kita ini diintervensi oleh pemerintah. Jadi mereka tidak punya integritas profesional dan moralitas kepada bangsa ini untuk membangun negeri kepada proses demokrasi. Kedua. Lalu yang ketiga, dalam hal ini DPR jangan diam. Mereka punya lembaga kontrol untuk memanggil KPU. Ada apa? Kamu ini melakukan proses amandemen padahal itu sudah benar. Nah, jadi dalam hal ini prinsipnya KPU itu harus berjalan sesuai dengan rel daripada aturan-aturan yang ada. Jangan dia sebagai jubir pemerintah. Karena mereka digaji oleh uang negara, oleh pemerintah, mereka matur nuwun kepada pemerintah. Mungkin itu dulu Bang Jaka, Bang Iqbal, makasih. Baik, terima kasih Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jadi independensi dan integritas yang dipertaruhkan di sini, Mas. Tapi ada pernyataan yang menarik ya dari Idam Kolik sebelumnya, tapi kita menanggapi dulu dari para penelpon. Bagaimana Anda menanggapi itu, Mas? Ya, ini kan menunjukkan bahwa publik paling tidak tiga penelpon tadi ya semakin mempertanyakan kinerja KPU. Kenapa mereka tidak memperbaiki diri misalnya setelah citranya begitu rusak akibat kejadian-kejadian sebelumnya, tetapi justru membuat langkah-langkah yang di mata publik justru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berkualitas, prinsip-prinsip demokrasi yang semestinya terus kita pupuk, kita semakin sehatkan, bukan malah kita membiarkan demokrasi itu bertambah sakit. Itu kan yang menjadi permasalahan di mata publik. Dengan menghapuskan sanksi diskualifikasi apapun alasannya, itu akan membuat efek jera semakin longgar. Para calon kepala daerah tidak akan takut-takut lagi untuk berlambat-lambat melaporkan laporan dana kampanye, atau bahkan tidak melaporkan sambil nanti menunggu umpamanya terpilih baru dia akan melaporkan. Bisa saja mereka seperti itu kan. Jadi mereka sudah menggunakan dana kampanye yang kemungkinan tidak sesuai dengan aturan, ya soal nanti laporan urusan belakang, soal nanti tergantung menang atau kalahnya. Itu kan kemungkinan yang semestinya bisa diantisipasi oleh KPU, bukan malah memberikan peluang-peluang bagi para calon kepala daerah untuk tidak patuh pada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dengan undang-undang. Yang dikhawatirkan Mas Jaka, tadi kalau kita menarik benang merahnya ya, ada kekhawatiran tadi di awal, jangan-jangan ini ada suatu bentuk intervensi. Yang dikhawatirkan yang lain adalah ini mempengaruhi independensi. Itu kan ada kaitannya di situ ya? Iya, dugaan-dugaan publik ini kan karena mereka sudah berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, bagaimana KPU itu dalam beberapa kasus mengindikasikan bahwa mereka tidak independen, bahwa mereka tunduk pada kepentingan kelompok tertentu, kelompok kekuasaan tertentu. Diduga diduga. Jadi publik jadi agak semakin ada kecurigaan ketika ada langkah-langkah KPU yang mereka nilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ya, mereka menduga-duga apakah ini ada intervensi lagi, apakah ini ada campur tangan dari pihak-pihak lain lagi. Itu saya kira sebuah sikap yang lumrah dan semestinya KPU menyikapi tanggapan publik seperti ini dengan bersikap hati-hati, dengan bekerja dengan betul-betul lurus pada rel bagaimana membangun demokrasi yang baik, bukan malah sebaliknya dengan membuat peraturan atau paling tidak akan membuat peraturan yang justru mengganggu proses demokrasi berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ini kan kalau ngomong rel dan koridor ini berbeda Mas, KPU dengan KPK. Pada saat KPK push ya, mendorong supaya LHKPN harus segera diserahkan untuk memenuhi aspek transparansi. Nah ini malah sebaliknya begitu Anda melihat dari komitmen itu? Iya, sekali lagi kan laporan kalau kalau sudah bagian
bagi para pejabat yang sudah menjabat di pemerintahan itu kan dia punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN. Tetapi meskipun kita juga masih mempertanyakan efektivitasnya seperti apa, karena sekali lagi sanksinya juga tidak jelas kok. Di LHKPN kan juga tidak jelas kalau nanti pejabat terlambat atau tidak melaporkan, KPK hanya merekomendasikan ke atasan langsung. Soal nanti atasan itu memberikan sanksi atau tidak, selama ini kita tidak pernah bisa menyaksikan kan apakah mereka sudah dikasih atau tidak. Bahkan antar kementerian, antar lembaga sanksinya juga berbeda-beda. Di salah satu kementerian misalnya ketika ada pejabatnya tidak melaporkan LHKPN, dia paling dikasih sanksi cuma sekedar teguran, peringatan. 11-12 dong berarti. Ya, 11-12. Tapi itu nanti topik lain ya soal KPK. Nah ini soal LPPDK lagi. Jadi apa sih pentingnya bagi publik, Mas, bagi masyarakat kita yang mungkin akan menggunakan hak pilih kita untuk memilih calon kepala daerah untuk punya referensi yang bisa didapatkan dari LPPDK ini? Ya gini loh. Jadi publik itu kan yang diinginkan oleh kita itu adalah pemimpin yang jujur, yang dia punya integritas, yang dia sudah terbiasa dengan transparansi, dengan akuntabilitas, yang dia patuh pada ketentuan-ketentuan yang sudah ada, itu semestinya menjadikan referensi bagi publik. Tapi ketika upaya untuk itu justru diganggu, justru dilemahkan oleh institusi yang semestinya menguatkan, ya kita jadi bertanya-tanya sebenarnya institusi ini, KPU ini bekerja untuk apa? Siapa? Saya tidak bisa untuk apa? Apakah untuk sekedar mereka formalitas? Apakah mereka justru semakin ramah terhadap para peserta pemilu yang mestinya dia tegas tetapi malah ramah, ataukah demi untuk memperbaiki demokrasi? Ya kalau untuk memperbaiki demokrasi ya jalankan itu peraturan-peraturan yang betul-betul punya garis lurus untuk memperbaiki demokrasi, bukan malah mengubahnya. Di situ dibutuhkan integritasnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena biar bagaimanapun masa depan bangsa ini kan ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu KPU Republik Indonesia. Nanti sesaat lagi tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ada kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, saya ingin membacakan kutipan dari hasil wawancara dengan Mas Idam Holik ya, Komisioner KPU, yang menyatakan bahwa dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, UU Pilkada ini pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang. Nah, menimbang soal tersebut, jika mengatur lebih lanjut dan teknis, sepatutnya pengaturannya tidak melebihi batas yang diberikan undang-undang, karena jika itu dilakukan akan membuat lembaga penyelenggara pemilu menjadi super body. Bagaimana Anda menanggapi itu? Ya kalau itu alasannya, kenapa sejak 2015 aturan itu tetap ada? Aturan diskualifikasi itu tetap diberlakukan. Pilkada 2020 juga diberlakukan. Jadi menurut saya tidak sulit diterima ya alasan seperti itu, dan tidak ada salahnya toh, selama itu juga tidak ada masalah kok. Dan itu tidak membuat KPU itu dianggap sebagai lembaga yang super body. Di atas undang-undang? Di atas undang-undang saya kira tidak. Itu kan soal teknis kan sebenarnya. Soal teknis yang bisa dilakukan oleh KPU selama tidak melanggar undang-undang. Dan selama ini kan buktinya juga tidak ada yang mempersoalkan aturan diskualifikasi, meskipun dalam undang-undang Pilkada yang tidak secara tegas diatur soal sanksi diskualifikasi ini kan. Jadi menurut saya ya selama aturan itu baik bagi terselenggaranya sebuah pemilu yang berkualitas, pemilu yang bisa menghasilkan para pemimpin yang berkualitas, yang punya integritas, itu ya tidak ada salahnya. Tetapi ketika justru dia ubah menjadi yang berpotensi untuk membuka celah korupsi, berpotensi untuk melahirkan kong kali kong atau persekongkolan antara calon-calon pemimpin dengan para oligarki, berpotensi untuk membuat politik uang itu semakin merajalela, ya itu justru merupakan langkah mundur, bukan langkah maju. Dan ini yang perlu kita ingatkan kepada KPU. Ya menurut saya lebih baik buatlah aturan-aturan yang baik, yang tidak aneh-aneh, seperti untuk menghapuskan
sanksi diskualifikasi ini. Oke. Ini kan sudah ada pendaftaran, nanti akan dibuka 27 sampai 29 Agustus. Artinya tahapan sudah semakin dekat. Ya. Tentu kita melalui forum ini selalu melihat ke depan ya, Mas Jaka. Kita mengingatkan dan kita harapkan ada perubahan dan solusi, karena ujung-ujungnya memang untuk kepentingan rakyat begitu, sebagai mereka nanti yang akan memilih calon kepala daerah. Jadi mengapa harus mendengarkan suara rakyat, dan apa nanti yang akan image-nya terhadap citra KPU itu nanti akan berdampak seperti apa terhadap sanksi diskualifikasi kalau dihapuskan? Ya kan, pemilu itu yang menjalankan adalah rakyat, itu untuk rakyat kan. Ya jadi suara rakyat harus didengarkan. Yang pasti kan rakyat tidak ingin pemimpin mereka nanti itu yang tidak jujur. Saya kira tidak ada satupun rakyat kita yang ingin pemimpin mereka itu mereka yang tidak patuh pada ketentuan-ketentuan, yang tidak patuh pada aturan untuk melaporkan laporan dana kampanye sesuai peraturan. Saya kira seluruh rakyat itu dengan para pemimpin itu betul-betul punya integritas, punya transparansi, mengedepankan akuntabilitas, dia baik dan hebat dalam tata kelola keuangan, sehingga nanti ketika dia memimpin, sifat-sifat baik seperti itu akan dibawa. Tetapi kalau sifat-sifat awalnya justru tidak berintegritas, tidak transparan, tidak patuh pada ketentuan, ya kita khawatir ketika mereka terpilih, sifat-sifat seperti itu yang akan dijalankan dalam mengelola pemerintahan. Dan ujung-ujungnya kan rakyat juga yang dirugikan. Jadi KPU menurut saya harus betul-betul mendengar apa yang keluhkan oleh masyarakat terhadap kemungkinan untuk mengubah atau menghapuskan aturan soal diskualifikasi ini. Jangan karena berdalih karena tidak undang-undang tidak mengatur seperti itu dengan alasan tidak ingin melebihi kewenangan yang diberikan dalam undang-undang, kemudian ingin mengubah seenaknya, meskipun sebelumnya sudah tidak ada persoalan apa-apa ketentuan soal diskualifikasi itu. Ya, kan? Artinya peran KPU di sini sebagai lembaga penyelenggara pemilu sangat penting dalam menentukan karakter-karakter kepala daerah yang nanti akan terpilih dan memimpin daerah-daerah di Indonesia. Iya, baik buruknya pemimpin di pilkada itu salah satunya ditentukan oleh aturan-aturan KPU kan. Ya salah satunya ini, kalau aturan diskualifikasi bagi mereka yang terlambat atau tidak melaporkan LPPDK itu dihapus, ya pasti akan lahir pemimpin-pemimpin yang mungkin juga sangat kompromi dengan perilaku-perilaku koruptif. Itu yang kita khawatirkan. Jadi menurut saya citra KPU itu kan tidak terlalu bagus ya. Kasus-kasus sebelumnya itu menunjukkan antipati yang cukup tinggi dari kalangan masyarakat terhadap KPU. Semestinya mereka memulihkan citra itu. Bahkan dari pucuk pimpinannya soalnya. Dari pucuk pimpinannya. Pak Hasim sudah tidak ada. Sebenarnya KPU, komisioner KPU yang ada ini, tadi sampai Pak John Veto ya, dia bilang semestinya semua komisioner yang harusnya diganti. Itu kan menunjukkan bahwa begitu buruknya citra KPU itu di sebagian masyarakat. Mereka harus memulihkan itu. Salah satu caranya apa? Ya tegakkan aturan yang sudah ada, aturan-aturan yang baik yang sudah ada harus betul-betul dilaksanakan. Justru malah jangan melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif terhadap upaya kita menyehatkan demokrasi. Baik, masih ada waktu ya Mas? Untuk membuktikan masih itu ya? Ada waktu. Paling tidak jangan jadi lah itu untuk kan ini baru rencana ini kan. Jangan jadi dilakukan lah. Menghapuskan diskualifikasi itu. Jangan sampai saat ini ada koruptor dan calon koruptor yang tersenyum mendengarkan peraturan ini. Terima kasih Mas Jaka. Sama-sama. Sudah bergabung di Editor Media Indonesia. Pemirsa, di saat masyarakat menunggu perbaikan kinerja KPU, lembaga ini justru malah membuat rencana yang aneh dan irasional yang apabila nantinya diterapkan jelas akan menabrak asas dan prinsip pemilu. Jangan keluhkan rakyat yang terus mengkritik kinerja KPU yang dinilai hanya memikirkan kepentingan pribadi serta melayani pihak dan golongan tertentu jika KPU belum juga mampu mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta menegakkan praktik ketatanegaraan yang demokratis. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan dan selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.